Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression Skill 43. Nah, pada skill 23 ini kita ngebahas yang judulnya itu Distinguish Subject and Object Pronoun. Nah, jadi kuncinya di sini ya, pronoun atau disebut kalau bahasa Indonesia itu kata ganti. Nah, membedakan mana kata ganti untuk subjek dan mana kata ganti untuk objek. Nah, biar lebih paham lagi terkait pembedaan antara pronoun subjek atau subject pronoun dan juga object pronoun, kita langsung bahas saja ya ke slide berikutnya. Nah, di sini kita baca dulu yang kalimat yang di highlight ini. Subject and object pronoun can be confused on the TOEFL test. You should be able to recognize these two types of pronouns. Jadi, terkadang dalam TOEFL test itu subjek dari pronoun ataupun objek dari pronoun itu bisa membuat kita bingung, confused ya. Oke. Nah, jadi kalau karena kemungkinan bisa membuat kita bingung, kita juga harus, oleh sebab itu kita harus bisa ya, should be able to recognize, mengenali dua jenis pronoun ini ya. Oke, jadi kita lihat ke tabel ini, pronoun atau kata ganti itu ada, di sini ada dua macam, yaitu subjek dan ada juga pronoun yang sebagai objek. Nah, untuk pronoun sebagai subjek, ini ada beberapa yang sudah sering sekali kita temuin, dan ini juga pembelajaran yang cukup basic ya, yaitu adalah I, you, he, she, it, we, they ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah mungkin disebut I, you, they, we, she, he, it, sama aja ya, mau diputar urutannya nggak masalah. Pokoknya ini disebut subject pronoun atau kata ganti untuk subjek ya. Kemudian ketika dia posisinya menjadi objek, I ini tidak lagi menjadi I, tapi dia berubah menjadi me. Ya, diingat ya, I berubah jadi me ketika dia menjadi objek pronoun. Oke, lanjut kalau you tetap jadi you ya, diingat. Kemudian he berubah jadi him ketika dia sebagai subjek, dia he, ketika dia menjadi objek berarti dia berubah jadi him. Kemudian she berubah jadi her ketika dia berubah dari subjek ke objeknya ya. Kalau it tidak ada perubahan, it tetap it ya. Oke, ini it ini kata ganti untuk benda atau hewan yang tunggal atau satu ya. Kalau yang banyak itu they ya. Oke, we ini kalau sebagai subjek, kemudian kalau sebagai objeknya dia berubah jadi us. Kemudian ada they yang artinya mereka sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek berubah jadi them ya. Ini kita bisa gunakan untuk merujuk kepada orang, benda atau hewan yang lebih dari satu. Oke, nah mungkin masih bingung apa sih yang dimaksud subjek dan objeknya ini, apa yang ngebedakannya, gimana menentukan yang ini subjek, yang mana objek ya. Mungkin dulu pernah belajar tapi udah lupa, kita ingat-ingat lagi ya terkait posisi apa yang dimaksud subjek dan posisi apa yang dimaksud objek itu ya. Kita lihat dalam contoh kalimatnya di sini. Sini udah saya siapkan contoh kalimatnya, ada number one here. Nomor 1 di sini, we met them yesterday. Jadi untuk mengetahui posisi suatu kalimat itu, suatu kata itu sebagai subjek kah atau objek kah, itu kita pertama harus menentukan dulu mana kata kerjanya. Pada kalimat pertama ini kata kerjanya itu met ya, verb ini ya kita tandai dengan V atau verb ya. Nah, ketika kita sudah dapat mengidentifikasi kata kerjanya, kita bisa mengidentifikasi mana subjek dan mana objek maksudnya. Nah, subjek itu selalu diletakkan di depan kata kerja atau sebelum kata kerja. Jadi, we ini disebut subjeknya. Oke. Nah, sedangkan objek itu selalu diletakkan di belakang kata kerja
atau setelah kata kerja. Berarti them di sini merupakan objeknya. Begitu ya. Jadi untuk menentukan posisi subjek dan verb, posisi subjek dan objek itu ditentukan dari verbnya. Apabila dia di depan atau sebelum kata kerja, maka dia sebagai subjek. Apabila dia diletakkan setelah kata kerja atau setelah atau di sebelah kanannya kata kerja, itu disebut objek ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini, subjek untuk we itu adalah we ya. Jadi apabila kita tulis di sini as, seandainya as we met them yesterday, ini salah. Kenapa? As itu untuk objek. Ini sudah benar karena dia posisinya sebagai subjek, maka kita pakai yang subjek ya, yang subjek di sini ya. Kemudian ada them. Them ini merupakan objek, bentuk objek dari they ya. Nah, apabila kita ubah them-nya ini menjadi they, nah ini salah. Kenapa? Tidak cocok karena posisinya them-nya ini sudah benar, dia sebagai objek, bukan sebagai subjek. Apabila them-nya ini adalah subjek, baru kita pakai yang they ya. Jadi ini sudah benar kalimatnya. We met them, bukan we met they ya. Kalau they itu dia kita guna untuk sebagai subjek. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, kita baca dulu. I like her a lot. Nah, tentukan dulu mana kata kerjanya. Kata kerja di sini ada like. Like ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau subjek diletakkan sebelum atau di depan kata kerja. Berarti I di sini sebagai subjeknya ya. Oke. I sebagai subjeknya. Sedangkan her di sini sebagai objeknya karena objek itu diletakkan setelah kata kerja atau atau di sebelah kanan kata kerja ya. Oke, I like her ya. Ini sudah benar. I itu kita gunakan sebagai subjek dan posisinya sudah pas ya, subjek. Nah, yang her itu kita sudah benar, kita tidak pakai she. Kalau she-nya subjeknya, kita pakai her. Kenapa? Karena dia posisinya objek. Kalau she kita pakai di sana malah salah ya. Oke, kita bandingkan di kalimat ketiga di sini ada she likes me a lot. Ini kalimat yang mirip dengan kalimat nomor 2, cuman subjek dan objeknya kita tukar. Di sini kalau kita identifikasi dulu verbnya mana? Verbnya ini ya, likes. Kemudian yang di sebelum kata kerja itu disebut subjeknya she ya, dan setelah kata kerja disebut objek. Nah, tadi subjeknya itu I, di sini subjeknya she. Oke, sedangkan objeknya her. Oke, kenapa di sini dirubah jadi she? Karena dia posisinya sudah berubah. Tadi di sini posisinya objek, di kalimat nomor 2 itu posisinya objek. Kalau di nomor 3 posisinya ini sebagai subjek. Jadi kalau her di objek, kalau subjek pakai she. Nggak boleh her likes me, tidak boleh. Tadi di kalimat nomor 2 kita pakai I sebagai subjeknya. Namun di kalimat nomor 3 kita pakai me karena posisinya sudah berubah jadi objek. Tidak boleh lagi pakai I ya. Nah, itulah yang begitulah yang dimaksud dengan subjek dan objek itu dari pronoun itu ya. Untuk mengidentifikasi mengetahuinya itu tentukan dulu mana kata kerjanya. Yang sebelum kata kerja itu subjek, setelah kata kerja itu objek. Baiklah, kita lihat ke slide berikutnya agar lebih paham yang dimaksud dengan subject and object pronoun ya, kata ganti subjek dan objek. Oke, kita baca dulu sedikit, di sini ada catatan. A subject pronoun is used as the subject of a verb. Jadi kata ganti subjek di sini ya, subject pronoun itu digunakan sebagai subjek dari suatu kata benda, satu kata kerja maksudnya. Oleh sebab itu tadi dijelaskan kalau dia di depan kata kerja, dia sebagai subject pronoun ya. Kita lanjutin bacanya. An object pronoun can be used as the object of a verb or the object of
of preposition. Nah, ini ada tambahan ya. Jadi object pronoun, tadi subject pronoun ya. Sekarang object pronoun bisa digunakan sebagai objek dari kata kerja. Makanya tadi letaknya setelah kata kerja. Atau ada ataunya nih ya. The object of preposition atau objek dari sebuah preposisi. Nah, ada tambahan ya. Tapi tidak usah khawatir. Kalau untuk object of preposition ini kuncinya dia setelah preposisi. Kalau yang tadi setelah kata kerja ya, preposisi kita udah belajar ya, preposition tuh macam-macamnya ada in, at, on, off, with dan lain sebagainya. Lihat lagi materi sebelumnya kalau lupa tentang preposition. Kita udah pernah bahas tentang preposition atau disebut kata depan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya di sini. Sally gave, ini kalimatnya ya. Oke, Sally gave the book to John. Nah, tadi untuk menentukan mana subjek dan objek, tadi kita harus tentukan terlebih dahulu mana verbnya. Verbnya di sini adalah gave. Ini verbnya ya. Kita tulis V ya di sini verb. Berarti Sally di sini statusnya sebagai subjek. Dan the book itu adalah sebagai objek dari kata kerja. Kita disebut object of a verb atau kita singkat di sini objek titik V ya. Nah, terus di sini ada John. John ini merupakan objek juga, tapi di sini objek dari preposisi. Kita tulis objek titik P ya, object of a preposition. Mana prepositionnya? Ini disebut preposition. To itu preposition kata depan ya. Nah, kalimat ini Sally gave the book to John ini bisa diubah menjadi seperti ini. She gave it to him. Jadi kata Sally itu kita ubah menjadi she. Kenapa tidak her? Karena ini posisinya dia sebagai subjek ya, nggak boleh pakai her. Gave-nya tetap. The book itu bisa kita gantikan dengan pronoun kata ganti yaitu it ya. Oke, it itu sebagai subjek dan objek tetap it ya, tidak berubah. Kemudian kata John itu kita ubah jadi him karena kenapa tidak he? Karena dia posisinya ini adalah object of preposition atau objek dari suatu preposisi. Maka dia pakai him. Kalau dia sebagai subjek baru dia pakai he ya. Coba dilihat kaitannya. Di sini ada Sally digantikan dengan she, dengan pronoun she bisa ya. Kemudian ada the book kita gantikan it. Karena kata ganti untuk benda yang tunggal itu it, kemudian Sally itu perempuan, kata gantinya she, kemudian John itu adalah dia tapi laki-laki, kita kata gantinya pakai him atau he, tapi posisinya di sini adalah object of preposition, jadi kita tidak pakai he tapi pakai him yang objeknya ya. Oke, saya rasa cukup jelas, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Di sini kita baca lagi, ada kalimat yang di-highlight. Kita baca, the following are examples of the type of a subject or object pronoun errors that you might see on the TOEFL test. Jadi, berikut ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis subjek atau juga objek pronoun yang salah, error, yang mungkin saja muncul pada TOEFL test. Jadi, contoh kalimat berikut ini nih, kemungkinan aja bisa saja muncul dalam TOEFL test seperti ini ya, error, kesalahan-kesalahan seperti ini dari subject or object pronoun mungkin saja muncul pada TOEFL test. Kita lihat number 1 here. Him and the girls are going shopping. Nah, di sini untuk mengetahuinya mana subjek, mana verb, kita cari mana objeknya, kita tentuin mana verbnya. Ini verbnya ya, are going shopping ya. Oke, verbnya inilah. Oke, going juga termasuk sih. Itu bagian dari part of verb ya. Nah, intinya are-nya ini verbnya ya. Oke, jadi yang di depannya verbnya ini merupakan subjeknya. Oke, nah ada yang salah di sini. Him ini kita gunakan sebagai objek pronoun, tapi tidak digunakan sebagai subjek. Sedangkan posisinya ini adalah subjek, berarti harusnya bukan him. Kita perbaiki, harusnya jadi he ya. Oke, ini salah, harusnya he. He and the girls are going shopping ya. Itu yang lebih tepat ya. Him salah, karena apa? Karena him digunakan kalau katanya itu posisinya sebagai
objek, tapi ini posisinya sebagai subjek, harus dipakai he ya. Sekarang kita lihat number 2. The girl was intended for you and I. Oke, di sini kita lihat mana verbnya. Verbnya ini ya, was intended. Nah, yang di depan verb itu, sebelum verb disebut subjek, setelah verb ini disebut objek. Oke, nah, the gift-nya ini nggak apa-apa, kita udah benar, nggak ada perubahan ya. Kalau selain are, you, they, we, she, it itu ya, kecuali kata benda langsung dipakai, nggak masalah dia. Mau dia subjek atau verb tidak ada subjek ataupun objek tidak mengalami perubahan kecuali pronoun yang dalam tabel tadi ya. Nah, di sini di objeknya ini yang problematik nih. Di sini dia termasuk bukan objek dari verb ya, tapi dia masuk objek dari preposisi. Sama aja, pokoknya intinya objek juga itu ya. Mana preposisinya? Ini preposisinya for ya. Nah, di sini kita lihat ada dua pronounnya ya. Yang pertama you. You itu kalau sebagai subjek dan objek nggak masalah, dia tetap you, nggak ada mengalami perubahan. Tapi yang bermasalah itu I di sini. I kalau dia sebagai subjek kita pakai I, tapi kalau posisinya itu sebagai objek, baik itu objek dari kata kerja atau objek dari preposisi, dia diubah jadi me ya. Yang benar itu me karena posisinya objek di sini. Jadi kalimatnya yang benar seperti ini. The gift was intended for you and me. Oke, bukan for you and I ya. Kalau dia sebagai subjek baru for you and I. Oke, kita langsung latihan saja ke exercise 43. Each of the following sentences contains at least one subject or object pronoun. Jadi setiap kalimat di bawah ini, berikut ini berisikan setidaknya satu subjek atau objek pronoun ya. Nah, kita diminta melingkari mana pronounnya. Circle the pronouns. Then indicate if the sentences are correct with C or incorrect with I. Jadi kalau kalimatnya salah, kita tulis C, benar C. Kalau salah, I ya. Oke, kita lihat number 1. The worst problem with it is that he cannot afford it. Oke. Nah, tugas yang pertama kalau untuk menentukan pronounnya itu, kita lihat dulu mana verbnya ya. Verbnya ini mana ya? Oke, the worst problem with it. Oke, ini ya verbnya. Ini verbnya. Oke, di sini berarti yang di depan verbnya ini merupakan the worst problem sama it-nya ini adalah subjek. Nggak masalah ya kalau dia the worst problem ini dia kan nggak pakai pronoun, nggak pakai kata ganti. Mau dia subjek atau objek nggak mengalami perubahan. Nah, tapi yang ini it nih pronoun, pakai pronoun ya. Tapi nggak masalah kalau pronoun it itu mau dia subjek atau objek tetap it, nggak mengalami perubahan tadi ya. Oke, nah kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ternyata adalah kalimat majemuk ya, dia ada subjek verb baru. Di sini ada verb lagi, verb keduanya ya. Oke. Nah, berarti di sini subjek lagi ya. Oke, that ini sebagai konektornya. Ini konektornya kata hubung. Karena ini kalimat majemuk. Oke. Dan di sini ada objek lagi. Oke, kita lihat he di sini sudah tepat sebagai subjek pronoun ya, karena kalau he itu subjek kita pakai, kalau subjeknya he, kalau objeknya him ya, udah tepat karena posisinya subjek kita pakai he ya. Dan sini ada objek dari kata kerja, object of verb ya, dia pakai it ya. Jadi it itu nggak masalah kalau dia subjek atau verb tetap it ya. Jadi ini udah benar, kalimat number 1 itu correct sentence, nggak kebalik posisi subjek dari pronoun atau objek pronounnya. Okay, now let's see number 2. They saw Steve and I at the movies last night after class. Nah, di sini kita lihat dulu verbnya mana. Di sini ada verbnya saw, kemudian berarti tadi kalau di depan kata kerja berarti ini subjek ya. Oke, satu-satu dulu. Apakah mereka itu subjeknya they atau kalau dia them? Oke, ini udah benar ya. Benar, karena they itu kita gunakan kalau posisinya subjek. Kalau posisinya objek kita pakai them. Ini posisinya subjek kita pakai they. Orangnya ditulis they, berarti ini benar ya. Oke, berarti kalau setelah verb itu adalah objek ya. Nah, ini objeknya.
objek dari kata kerja. Nah, di sini ada Steve. Steve nggak masalah mau dia subjek, mana objek, nggak ada mengalami perubahan kecuali pakai pronoun. Karena ini bukan pronoun ya, kata ganti ya. Nah, yang ada kata ganti di sini ada I. I itu kita gunakan untuk subjek. Kalau objek tidak lagi I, tapi kita ubah jadi me. Jadi ini salah ya, harusnya jadinya me. Kenapa? Karena posisinya ini adalah objek. Sebagai objek harusnya bukan I, tapi me. Ya, jadi kesimpulan number 2 is incorrect, salah. Karena pronoun-nya itu harusnya me, bukan I, karena posisinya objek. Bukanlah subjek. Oke, kita lanjutkan ke number 3. Perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Oke, di sini seperti biasa kita harus cari tahu dulu mana verbnya ya. Di sini ada would like nih verbnya ya. Oke, berarti yang di depan subjeknya ini, di depan verbnya adalah subjek, you. Oke, you nggak masalah, mau dia sebagai subjek, mau objek tetap juga you. Berarti ini udah benar ya. Oke, di sini kita lihat lagi ada ada objeknya ya. To the seminar, ini objeknya. Oke, ini disebut objek dari kata kerja, seminar. Dia nggak pakai pronoun ya, nggak masalah. Jadi dia mau sebagai subjek atau objek nggak masalah, tetap nggak berubah. Oke. Nah, di sini ternyata kita lihat ke kalimat berikutnya di sini ada lagi objek, tapi ini adalah objek dari preposisi. Mana preposisinya? With merupakan preposisinya. Jadi dia merupakan objek dari preposisi with ya. Nah, perhatikan kalau objek objeknya sebagai preposisi juga kita harus pakai pronounnya yang bagian objek ya, bukan subjek. Nah, di sini yang bermasalahnya itu adalah they. They-nya ini kita pakai untuk subjek, bukan untuk objek. Harusnya they-nya kita ubah jadi them ya. Kenapa them? Karena ini posisinya objek, bukan subjek ya. Oke, jadi kesimpulannya number 3 is incorrect, salah ya. Oke, kita lanjut number 4. The mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Oke, the mother. Oke, kita lihat mana verbnya. Verbnya ini ya, took. Oke, membawa. Oke, di sini ada subjeknya, the mother. Oke, karena dia tidak menggunakan pronoun, nggak masalah ya. Nggak ada perubahan. Oke. Kemudian her son. Her sons ini objeknya. Ini udah benar ya. Dia pakai ini objek dan ini dia pakai possessive adjective. Udah benar juga. Oke. Kita lihat di sini ada because. Because ini sebagai konektor. Berarti kalau dia ada konektor ini kemungkinan besar kalimatnya adalah kalimat majemuk yang artinya terdiri lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb ya. Nah, dilihat di sini ada subjek baru. Aduh. Oke. Ini ya. Kita lihat di sini ada subjek baru dan ada verb baru lagi ya. Karena ini kalimat majemuk ya. Oke. Ini ya, he sebagai subjek. Oke, ini udah benar. He sebagai subjek. Kalau di objeknya him. Dan ini sudah benar ya. Oke, kesimpulannya number 4 is correct. Oke, sekarang kita lihat number 5. I did not know that you and her were working together on the project. Oke, di sini ada verbnya mana dulu? Oke, verbnya know ya. Oke, berarti I-nya sebagai subjek. Nah, I itu kita gunakan kalau posisinya sebagai subjek. Kalau posisinya sebagai objek kita pakai me. Dan ini posisinya subjek, sudah benar pakai I ya. Oke. Nah, karena ini adalah kalimat majemuk lagi, yang artinya terdiri dari lebih dari satu subjek dan verb, maka kita ketemu lagi nih, di sini ada verb lagi. Nah, berarti di depan verb ada subjek. Ini subjek lagi ya. Oke, subjek. Nah, karena ini posisinya subjek, you, kalau sebagai subjek tetap you. Kalau objek juga tetap you kan. Nah, yang bermasalah itu adalah her. Her itu digunakan kalau dia posisinya objek. Sedangkan ini posisinya subjek. Berarti harusnya kita ganti jadi she. Oke, she bukan her. Oke.
Nah, jadi kalimat number 5 ini salah ya. Harusnya her-nya itu kita ubah jadi she karena itu posisinya sebagai subjek, bukan objek. Kesimpulannya number 5 is incorrect, salah. Now, let's see number 6. She did not buy the sweater because it had a small hole in it. Oke, kita lihat mana verb-nya dulu. Verb-nya buy ya. Verbnya buy, di sini di depan kata kerjanya adalah subjek. Sudah benar ya, she itu kita gunakan sebagai subjek, dan ini subjek. Dan di sini objeknya ya, the sweater. Nggak masalah, sweater ini dia nggak pakai pronoun. Jadi nggak masalah, mau di subjek, objek nggak ada perubahan. Di sini ingat ya, ada because. Because ini disebut konektor, kata hubung. Berarti ini kalimat majemuk. Ada subjek, ada verb lagi yang baru di sini ya. Ini ada verb lagi nih. Had. Berarti di depan verbnya ini adalah subjek. Ini udah benar juga. It itu sebagai subjek maupun objek dia it. Jadi nggak masalah. Ini benar ya. Oke, jadi ini udah benar. Ini a small hole. A small hole. Ini objek dari kata kerja. Objek dari kata kerja. Nggak masalah karena dia tidak pakai pronoun. Nah, yang ini. Objek juga, tapi objek dari preposisi ya. Objek dari preposisi. Nah, kalau it itu nggak masalah, dia mau sebagai subjek atau objek tetap it. Jadi ini kalimat yang benar, correct sentence. Oke, sekarang kita lihat number 7. The man leading the seminar gave me all the information I needed to make a decision. Oke, di sini ada verbnya, kita cari dulu ya verbnya ini. Oke, berarti subjeknya adalah the man ya. The man. The man ini dia tidak pakai pronoun atau kata ganti, nggak masalah ya, mau dia subjek atau objek nggak berubah, the man, tetap the man. Nah, yang di objeknya ini, me, dia pakai pronoun. Apakah sudah benar ya? Sudah benar, karena kalau dia sebagai subjek, kita pakai I, kalau dia sebagai objek, kita pakai me, dan ini posisinya objek. Objek dari kata kerja, dia pakai me ya, sudah tepat ya. Tapi, di sini ada kalimat majemuk ya, di sini ada subjek lagi, dan di sini ada verbnya. Oke. Nah, di sini ada I. I itu kita gunakan untuk subjek ya. Dan ini udah subjek posisinya, udah benar ya. Oke. Jadi kesimpulannya nomor 7 is correct. Correct sentence ya. Okay, now let's see number 8. The cards connecting the computer to its printer need to be replaced before them wear down. Okay. Di sini ada verbnya, kita cari verbnya ini ya, need. Oke. Nah, subjeknya itulah the cards. Oke. Yang connecting the computer to its printer itu bukanlah subjek ya, dia hanya sebagai adjective clause ya, atau sebagai informasi tambahan terkait the cards-nya itu ya. Oke, yang subjeknya itu the cards-nya ya. Oke, karena dia tidak pakai pronouns, jadi nggak masalah ya, tetap the cards sebagai subjek maupun objek. Oke, di sini ada ternyata ada ini lagi ya, ada konektor. Kalau konektor baru berarti ada subjek dan verb baru ya. Nah, di sini ada verb lagi, wear. Oke, nah kalau di depan verb berarti dia subjek. Oke, nah di sini harusnya karena dia posisinya subjek, harusnya bukan them. Them itu kita pakai untuk objek. Karena ini subjek, harusnya bukan them, tapi apa? Harusnya they ya. They wear down. Oke, ya. Jadi kesimpulannya number 8 itu salah, incorrect. Harusnya subjeknya they bukan them ya, posisinya itu subjek bukan objek ya. Okay, let's see number 9. He is going to the party with you and me if you do not mind. Nah, di sini ada verbnya. Is going, verbnya. Subjeknya he sudah tepat ya, sudah tepat karena kalau dia di pronoun he itu sebagai subjek, him malah sebagai objek, dan di sini he ya. Posisinya subjek, sudah benar. Nah, di sini ada with you and me. Ini bukanlah objek dari kata kerja, tapi objek dari preposisi. Mana preposisinya? Preposisinya with ya. Yang objek dari kata kerjanya ini ya. Oke, ini objek juga ya. Oke. Dan ini harus
kita gunakan karena walaupun dia objek dari preposisi, jadi tetap juga dia harus pakai objek pronoun ya. Dan ini udah benar. You sebagai subjek, you sebagai objek you. Me itu sebagai subjek I dan sebagai objek dia me. Benar ya? Ini sebagai objek. Nah, di sini ada konektor. If ini konektor. Berarti kalau ada konektor berarti ada subjek verb baru ya. Nah, ini ada subjek dan di sini ada verb lagi. Nah, you sebagai subjek dan objek tetap you. Ini udah benar ya, karena dia sebagai subjek you juga. Oke, jadi kalimat number 9 is correct sentence. Let's see the last one, number 10. You and her ought to return the books to the library because they are already overdue. Oke, di sini ada ought to. Ini ada modal verb ya. Oke, di sini sebut verbnya ya. Oke, verbnya. Oke, berarti kalau di depan verb ini adalah subjek. You sebagai subjek maupun sebagai objek tetap you. Nah, yang masalahnya itu her. Her itu hanya digunakan ketika posisinya objek. Kalau posisinya ini kan subjeknya, posisinya subjek, malah harusnya bukanlah her, tapi she ya. Oke, jadi ini salah. Harusnya she, bukan her. Kita lihat lagi ke kalimat berikutnya. Di sini ada because konektor. Kalau ada konektor, berarti ada subjek verb baru ya. Ini subjek. Kemudian ada are sebagai verb lagi. Subjeknya they itu nggak masalah. Dia, Kalau they ini kan posisinya subjek. Kalau they itu sebagai subjek ya they, kalau sebagai objek dia them. Ini subjek ya they, udah benar berarti. Oke, jadi kesimpulan number 10 ini salah. Salahnya di sini ya letaknya ya, subjeknya itu harusnya she bukan her karena ini posisinya sebagai subjek. Oke, kesimpulannya number 10 is incorrect. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kita pada skill 43 ini, yaitu berkaitan tentang membedakan mana subject pronoun dan object pronoun. Jadi, mungkin saja pada TOEFL test itu diujikan skill semacam ini. Jadi, kita harus juga aware, sadar bahwa posisi subjek dan objeknya itu kita dari pronoun itu harus kita periksa juga ketika apakah sudah tepat dia sebagai subject pronoun atau sebagai object pronoun ya. Oke, itu saja yang dapat kita bahas untuk kali ini. Nantikan saja pembahasan berikutnya pada skill berikutnya, skill 44 dan berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.